warga Indonesia, selamat pagi. Jumpa lagi sama gua Ilham, gua dosen Universitas Pancasila. Sebenarnya gua nggak ada konten untuk membahas ya beberapa hari ini ya. Nggak ada ide di dalam diri gua ini mau bahas apa gitu ya. Mau bahas tentang pembentukan P3SS dari awal sampai akhir. Materinya belum gue siapin. Gue khawatir kalau langsung gue sampaikan begitu saja, nggak sistematis, akhirnya nanti sulit ditangkap ya. Pemahamannya jadi bingung tahapan-tahapannya. Benar belajar nih ya, belajar dari ketika gue mengisi satu materi, gue nggak tampilkan, nggak siapkan secara sistematis tentang pembentukan P3SRS. Akibatnya audiens ya, peserta malah bingung menangkapnya. Malah mereka banyak bertanya membandingkan pembentukan P3SRS dengan bentuk RT/RW ya, yang menurut mereka ini lebih teknis, lebih mudah. Kenapa kok ribet sekali nih bentuk P3SRS ya? Karena ada makna-makna filosofis di dalam pembentukan P3SRS yang tujuannya adalah melindungi ya kepentingan para pemilik dan juga melindungi daripada investasi daripada pelaku pembangunan. Jadi kedua belah pihak didudukan secara proporsional. Nah, hal itulah yang harus mampu kita jelaskan. Maka gue belum mulai nih menjelaskan bagaimana pembentukan P3SRS. Nggak ada ide sebenarnya nih untuk bikin konten pada hari ini. Tapi syukur alhamdulillah ya. Kemarin gue japri-japrian sama sahabat gue ya, dan gue manggilnya Pak Ustadz ya. Dia tinggal di Kalibata City, Pak Ustadz ya. Gue manggilnya, gue nggak sebut namanya, nggak enak ke sana ya. Tapi gue sebut aja Pak Ustadz ya. Japri ya, sore itu gue ke Japri dengan dia, ada beberapa diskusi ringan ya tentang pembentukan P3SRS. Dan pada saat itu, pada saat ini maksudnya Kalibata City memang sedang membentuk P3SRS. Saya doakan ya agar Kalibata City pembentukan P3SRS berjalan dengan baik ya, terbentuk P3SRS yang amanah, dan yang ketiga juga berbentuk P3SRS yang mampu ya mengurus kepentingan para pemilik, baik dia berkaitan dengan penghuniannya, baik berkaitan dengan kepemilikannya, baik berkaitan yang paling penting nih yang sering menjadi permasalahan, yaitu berkaitan dengan pengelolaannya. Nah, dari diskusi dengan Pak Ustadz ya, ada ide kemudian muncul di benak saya yang sebenarnya menurut saya ini suatu permasalahan yang lucu ya, sangat lucu ya, yaitu tentang P3SRS sementara. Karena pada saat itu membahas tentang P3SRS ya. Jadi ide tentang P3SRS sementara. Nah, kelucuan ini ya sebenarnya juga muncul ya, juga ada ya dari salah satu konten vlog ya, dan juga sering disampaikan oleh seseorang yang menyatakan bahwa ada P3SRS sementara. Jadi ada P3 sementara. Menurut saya lucu. Kenapa lucu ya? Ya, dari mana cara berpikir bahwa ada P3SRS sementara? Nah, inilah yang kemudian saya akan bahas pada hari ini. Apakah ada nih misalnya P3 sementara itu ya? Apa benar kalau kita baca itu ada P3SRS sementara? Atau apa sih yang dimaksud dengan P3 sementara olehnya? Ya, yang menurut pendapat saya secara pribadi sebenarnya nggak ada tuh P3SRS sementara. Tapi jawaban saya kenapa tidak ada, mari kita ulas nih. Apakah benar ada P3SRS sementara? Saksikan aja ya video kali ini. Seperti yang sudah saya nyatakan ya, bahwa nggak ada tuh P3 sementara. Tapi sebelum sampai jawaban saya tidak ada, saya akan mulai dengan satu pernyataan dulu. Apa itu P3SRS? Saya sudah pernah dan sering ya di dalam konten-konten sebelumnya menyebut P3SRS, tapi saya ulang kembali ya. P3SRS itu adalah perhimpunan para pemilik penghuni satuan rumah susun. Perhimpunan ya, bukan perkumpulan ya, perhimpunan. Nah, perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun ini mempunyai tanggung jawab
Dia itu untuk mengurus kepentingan para pemilik yang berkaitan dengan kepemilikan, kepenghunian, dan yang paling penting yaitu berkaitan dengan pengelolaan. Jadi ada satu badan hukum ya yang mempunyai tanggung jawab mewakili para pemilik dan penghuni, yang sebenarnya nanti akan mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni. Itu tujuan daripada keberadaan P3SRS. Kenapa perlu ada P3SRS? Karena ya dalam rumah susun ini kan kepemilikannya tidak hanya perseorangan, ada kepemilikan bersama. Nah, P3SRS ini akan mengurus kepentingan bersama tersebut dari para pemilik dan penghuni. Itu dulu esensi P3SRS. Nah, kemudian kembali ke sini, ya ada yang menyatakan nih bahwa terdapat P3SRS sementara. Analogi yang dibangun nih ya, analogi yang dibangun, pelaku pembangunan itu ya mempunyai beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai pihak pengembang. Bisa juga dia sebagai pihak yang membangun apartemennya. Ya, yang ketiga, ya pelaku pembangunan itu ya sebagai pemilik atas satuan rumah susun yang belum terjual. Yang terakhir nih ya dinyatakan olehnya bahwa pelaku pembangunan itu sebagai P3SR sementara, gitu dia menyatakannya seperti itu. Apa benar nih P3S sementara? Jadi yang kedudukan pelaku pembangunan itu ada beberapa hal, salah satunya adalah sebagai P3SRS sementara. P3 sementara. Kalau kita baca dalam undang-undang ya pasal 74 sampai 78 yang mengatur khusus tentang pembentukan P3SRS. Nah, ada tuh satu pasal pun yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan itu berkedudukan sebagai P3SR sementara. Kenapa? Karena P3SRS itu yang membentuk adalah para pemilik. Ya, nggak ada sementara di awal, nggak ada. Dia langsung definitif ketika dibentuk oleh para pemilik. Ya, jadi nanti para pemilik akan membentuk P3SRS. Nggak ada penggunaan kata sementara di sananya. Ya, jadi saya agak bingung apa yang dimaksud dengan P3 sementara, karena jelas di dalam undang-undang tidak ada pengaturan tentang P3 sementara. Kalau analogi yang dibangun ya, mungkin cara berpikirnya yang dibangun itu yang dimaksud dengan P3 sementara adalah pelaku pembangunan karena dia mengelola sementara. Salah kalau dia menyebut P3 sementara. Dia di pelaku pembangunan disebut dengan pengelola sementara, bukan P3SR sementara. Ya, P3SRS itu nanti dibentuk oleh para pemilik. Ya, setelah masa transisi, pada saat masa transisi berakhir, pada masa transisi pelaku pembangunan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS. Jadi artinya setelah masa transisi harus sudah ada yang namanya P3SRS. Tapi pada masa transisi itu ya belum ada P3SRS dan tidak ada P3 sementara. Nah, kalau analogi atau argumentasi yang tadi itu bahwa pelaku pembangunan sebagai pengelola sementara, ya tepat. Saya jelaskan seperti ini. Bab tentang pengelolaan itu atau pengaturan tentang pengelolaan itu berbeda dengan pengaturan tentang P3SRS. Pengaturan P3SRS tentang kelembagaan. Ya, tentang kelembagaan di Undang-Undang Nomor 20. Sedangkan pengelolaan itu adalah bagian khusus yang mengatur tentang pengelolaan. Nah, pengelolaan itu ada 3 hal. Ada operasional, pemeliharaan, perawatan. Ada benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Pertanyaannya siapa yang mengelola? Yang mengelola itu nggak pernah tuh ditulis P3SRS mengelola. Ya, nggak pernah. Ya, pelaku pembangunan nggak pernah mengelola, enggak. Ya, di situ dirumuskan pengelola itu adalah badan hukum yang mempunyai izin usaha pengelolaan rumah susun gitu. Ya, jadi nanti ada badan hukum yang mengelola. Ya, mengelola apa? Mengelola benda bersama, tanah bersama, bagaimana, dan dia harus memiliki izin. Tentang pengelolaan nanti kita bahas ya. Nah, pengelolaan ini nih ada 2. Pada masa transisi, ada pasca masa transisi. Kita sebut aja pasca sesudah masa transisi. Nah, pada masa transisi ini ya, yang mengelola siapa? Pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan.
sebagai pengelola sementara. Ketika mengelola, pelaku pembangunan dapat bekerja sama dengan pengelola yang badan hukum tadi. Boleh dia bekerja sama, dapat bekerja sama frasanya. Ya, jadi dia tidak berperan sebagai P3S sementara, bukan, dia pengelola sementara. Ya, setelah masa transisi berakhir, ya, setelah terbentuk P3SRS, siapa yang mengelola? Pengelolaan ini diserahkan kepada P3SRS. Tapi P3SRS punya 3 pilihan. Pertama, dia dapat menunjuk pengelola yang berbadan hukum memiliki izin. Jadi dia tunjuk dengan proses lelang. Atau dia dapat membentuk, ya, jadi dibentuk badan usaha. Nanti badan usahanya harus memiliki izin pengelolaan rumah susun. Ya, dia membentuk. Atau dia mau mengelola sendiri. Frasanya menggunakan kata dapat, ada pilihan, berarti dia mau mengelola sendiri kalau memang dia dianggap mampu. Kenapa? Karena mengelola rumah susun ini berbeda dengan mengelola rumah tapak, ya. Ada standarnya, nanti kita bahas, ya. Artinya dia punya 3 pilihan. Jadi bukan serta-merta nanti dia mengelola sendiri, tidak, ada 3 pilihan. Nah, dia mau menunjuk, membentuk, atau mengelola sendiri. Tapi tetap harus ada izin pengelolaan rumah susun ketiga-tiganya kalau dia membentuk atau menunjuk ataupun mengelola sendiri. Kembali lagi nih ke awal. Pada masa transisi, kan belum ada P3SRS masa transisi. Pada saat masa transisi, yang mengelola itu pelaku pembangunan. Dan dia dapat bekerja sama. Jadi konstruksinya bukan menjadi P3SRS. Lucu ini jadinya, ya. Kalau menjadi P3SRS, konstruksinya adalah dia sebagai pelaku pembangunan, titik, ya. Tapi kemudian dia mengelola sementara. Dia mengelola siapa? Pelaku pembangunan. Dia dapat apa? Bekerja sama. Tapi tanggung jawabnya tetap ada pada pelaku pembangunan. Ya gitu cara berpikirnya. Ya seperti itu. Maka menjadi ironis ketika ada P3S sementara dinyatakan, kemudian diaktakan. Ya, diaktakan oleh akta notaris, ada kepengurusannya, ya, yang ditunjuk-tunjuk oleh pelaku pembangunan. Ya, kemudian dia namakan P3SRS sementara. Kenapa? Karena pelaku pembangunan lah adalah P3S sementara. Ini salah kaprah. Ya, salah kaprah ini, ya. P3S sementara nggak ada. Yang ada pelaku pembangunan sebagai pengelola sementara, dan dia dalam waktu masa transisi ini memfasilitasi pembentukan P3SRS. Nanti P3SRS terbentuk, diserahkanlah pengelolaannya, diterima oleh P3SRS. Kemudian P3SRS akan bertanya, saya kelola sendiri, apakah saya tunjuk, apakah saya bentuk pengelola. Kalau dia mau menunjuk pengelola yang sudah ada, yang bekerja sama dengan pelaku pembangunan, atau pelaku pembangunan itu kemudian juga mempunyai izin pengelola rumah susun, boleh-boleh saja, itu lebih bagus. Kenapa? Ada kesinambungan pengelolaan. Yang penting, ya, dia mempunyai kapasiti untuk mengelola. Yang penting lagi ada transparansi keuangan pengelolaannya. Ya, jadi dia mempunyai kemampuan dan juga mempunyai transparansi di dalam pengelolaannya. Ya, tentu P3SRS nanti yang mengatur bagaimana pengelolaannya bekerja sama itu dengan badan pengelola tersebut, Nah, itu konstruksi yang ada di dalam Undang-Undang atau 20/2011 tentang rumah susun. Satu lagi yang perlu saya uraikan. Ya, mungkin nanti akan Anda bertanya, ya, masa transisi itu apa? Mas Ilham, D. Ilham, ya, Bang Ilham, apa masa transisi? Masa transisi itu masa sebelum terbentuknya P3SRS, ya. Masa transisi itu dihitung 1 tahun. 1 tahunnya kapan, Mas Ilham? Sejak serah terima unit pertama kali. Jadi ada serah terima pertama kali, argonya jalan, masa transisi 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini nih pengelolaannya, ya, sementara dilakukan oleh pelaku pembangunan. Nanti baru setelah masa transisi berakhir P3SRS terbentuk, diserahkan kepada P3SRS.
Itu ya masa transisi 1 tahun. Ya tidak bisa dikaitkan, tidak boleh dikaitkan dengan terjualnya unit mau 1, 2, 3, 4. Tetap masa transisi itu 1 tahun. Itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi, nanti kita akan bahas. Nah itulah ya pernyataan sikap saya ketika mendengar ya bahwa ada tuh yang namanya P3 SRS sementara. Menurut saya tidak ada P3 SRS sementara. P3 SRS itu bentuk para pemilik ya, definitif langsung nanti dicatatkan di pemerintahan daerah. Ya sedangkan ya pelaku pembangun ini mungkin yang dimaksud ya, tapi ya adalah pengelola sementara. Jadi kalau pengelola sementara ya ada, dia dapat bekerja sama dengan pengelola. Itu saja dari saya. Ya tujuan saya sih supaya kita memahami aturan hukum itu secara sistematis dan baik ya. Jadi tidak bisa pemahaman itu sepenggal ya, atau satu pasal kita ambil. Jadi kita pahami ya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Dalam ilmu hukum itu ada interpretasi atau penafsiran ya, bukan berarti dua orang hukum akan mempunyai perbedaan, tidak. Kerangka berpikir logis yang diajarkan ke kita ya, itu juga kita itu orang hukum ya, itu juga ada aturannya ya, bagaimana menafsirkan satu pasal dengan yang pasal lain. Dengan kata lain, tidak seenak perut kita, ada cara berpikirnya. Saya ulang lagi, tidak seenak perut kita, ada cara berpikirnya. Itu saja dari saya. Ya saya ucapkan terima kasih juga nih buat Pak Ustadz nih yang suka mengundang saya, yang ngobrol-ngobrol diskusi ringan ya, tapi pertanyaan Pak Ustadz berat-berat tapi diskusinya ringan ya. Pertanyaan sangat berat. Ya saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kalau ada ide-ide lain silakan sampaikan kepada saya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.